Ini Mas barusan perkenalan tentang bukunya Mas Henry Manampiring tentang belajar marketing, belajar hidup. Oh iya. Ini saya juga punya bukunya Mas. Ini saya baca ini kayaknya bukunya tentang belajar marketing. Meskipun Mas Henry Manampiring di sini bilang kalau sebenarnya jangan jadikan buku ini buku babon, tapi saya merasa ini kayak buku babon Mas. Harusnya enggak, tapi ya terserah pembaca sih. Karena sangat mudah dipahami. Di sini Mas Henry Manampiring juga bilang Mas Henry Manampiring bisa menyampaikan suatu pengetahuan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami gitu. Iya, dia memang kategorinya pengembangan diri buku itu, kalau di toko buku harusnya. Oh iya betul Mas. Nah begitu, eh, ini kebetulan kebanyakan orang Jogja Mas. Mas Henry Manampiring sekarang sedang di mana? Kayak kemarin habis dari Jogja ya Mas? Iya, betul, betul. Belum lama saya 3 minggu yang lalu kali ya di apa di Kaliurang ya, di Omah Petruk. Ada yang tahu nggak tempat itu? Ada yang nggak tahu tuh kan teman-teman? Nggak Satu ada yang jam, tahu 1 jam dari Jogja. Bagus banget, dari teman-teman kota. harus lihat. Itu banyak barang seni, museum gitu. Menarik banget loh. Seru-seru tempatnya. Cuma memang jauh sih. Oke, oke, oke. Oke, karena secara timeline, secara rundown ini nanti dari pemaparan Mas Henry Manampiring sesuai dengan apa namanya tour yang sudah saya sampaikan, terus kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya. Teman-teman yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan spesifik nanti bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa disampaikan setelah enaknya dipanggil Piring atau kalau di sini bukunya Mas Mas dibilang sering dipanggil Mas Piring. Be- Bebas, bebas. Di medsos juga dipanggil Om Piring. Tapi bebas, bebas Mas Gali, silakan apa yang enaknya Oke. aja. Oke, Om Biring, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya langsung mulai aja ya. Sekali lagi saya menyapa nih teman-teman eh, semua yang di sini. Terima kasih nih udah mengundang saya untuk kita ngobrol sedikit lah ya, karena topiknya sebenarnya besar banget gitu ya. Ada waktu kita 1 jam. Saya coba 30 menit kira-kira paparan. Kemudian sisanya kita bisa ngobrol. Saya udah baca suratornya dan term of reference ya di undangan saya. Dan topiknya menarik sebenarnya ya. Kalau saya baca itu isu yang diangkat Galih bener ya, ini tentang gimana sih memikat mahasiswa buat ikut unit gitu ya. Kira-kira aktivitas mahasiswa betul? Betul, Om Biring. Ya, ya saya pikir ini menarik. Saya juga pernah jadi mahasiswa walaupun udah lama banget dan jadi ingat masa-masa dulu susahnya unit unit mahasiswa dulu nyebutnya UKM ya kalau di saya unit kegiatan mahasiswa itu berusaha rekrut dan sebagainya. Jadi saya akan coba menghubungkan buku saya konsep marketing dengan eh, kegiatan unit mahasiswa gitu ya. Saya akan share screen ya ini. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Kak? Ya, terima kasih. Ini saya jangan khawatir, memang materi asli itu saya bikin dalam bahasa Inggris karena ini sebenarnya modifikasi dari materinya yang biasanya saya bawakan buat perusahaan sebenarnya atau buat corporate gitu. Jadi memang dalam bahasa Inggris, tapi tenang aja karena saya akan bicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya juga nggak susah-susah amat. Jadi saya kasih judul kalau kita nggak jualan apa-apa ngapain butuh marketing gitu kan? Kan unit mahasiswa kan bukan bukan jualan barang setahu saya nggak tahu sekarang, tapi tidak apa ya, tidak menjual jasa yang peserta mungkin nggak harus bayar, kalaupun bayar mungkin sedikit gitu. Tapi itu adalah sebuah kegiatan mahasiswa. Jadi ngapain sih kita butuh marketing? Saya kenalan cepet aja. Saya S1 itu di Unpad di Bandung, Universitas Pajajaran. MBA saya, S2 saya itu dari Melbourne, Australia. Tetapi saya kembali ke bangku kuliah, teman-teman. Jadi status saya sama kayak teman-teman, saya mahasiswa lagi. Jadi mulai tahun lalu itu saya ikut program matrikulasi filsafat ya di Sekolah Tinggi Filsafat dari Arkara. Baru selesai semester ini, baru ikutan tes S2. Jadi seandainya saya lolos tes, bisa aja nggak lolos.
saya akan jadi mahasiswa S2 lagi gitu untuk filsafat. Eh, saya sebenarnya pengalaman kerja saya 25 tahun, jadi nggak bisa dibilang muda ya. Saya udah kerja 25 tahun lebih di dunia corporate, pernah di Coca-Cola, tapi terus paling banyak saya memang di dunia agensi gitu, agensi periklanan. Jadi memang dekat sekali dengan marketing dan periklanan. Klien-klien saya itu Unilever, Samsung, Telkomsel, eh, Indofood. Jadi udah biasa pegang klien lah gitu di baik asing maupun nasional. Terakhir sekali saya bekerja itu 2023 di Red Doors. Kalau teman-teman tahu, mungkin pengguna juga dari Red Doors. Saya terakhir VP Marketing di situ sebelum akhirnya memutuskan menjadi penulis full time. Sebenarnya saya juga udah menulis banyak waktu masih kerja. Mungkin ada yang tahu buku saya Filosofi Teras itu terbit 2019 sampai sekarang masih cetak ulang. Kemudian di kanan bawah tuh buku yang saya baru aja terbitin akhir tahun lalu. Eh, ya ini kenalan cepet aja sana buat yang belum kenal saya. Nah, saya sangat meyakini ini mungkin bisa dikatakan bias atau enggak ya mungkin bias. Tapi saya percaya semua orang itu harus belajar marketing sih. Karena begini, karena bahkan kalau kita nggak kerja di apa, kita nggak kerja di perusahaan di bagian marketing gitu ya, atau bahkan kita di perusahaan yang non profit lah istilahnya, Eh, atau bahkan nggak kerja deh, gitu ya. Kita nggak kerja sekalipun itu tetap butuh ilmu marketing gitu. Itu saya meyakini meyakini sekali gitu. Em, Kenapa? Karena sebenarnya nih ya, suka nggak suka, semua orang itu sebenarnya marketer gitu. Semua orang itu pada dasarnya pemasar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Begini, sepanjang kita dalam hidup itu butuh orang lain memberikan sesuatu pada kita, pada dasarnya itu marketing. Saya ulang ya, sepanjang kita butuh orang lain memberikan sesuatu kepada kita, memberikan itu bisa duit, bisa waktu atau energi mereka, kita sedang melakukan aktivitas pemasaran. Karena kita lagi membujuk mereka, ayo dong, gitu. Kalau di perusahaan yang jualan barang, kita bilang, ayo dong, kasih duitmu untuk saya, nanti saya kasih minuman, gitu kan. Kalau jualan minuman, atau saya kasih kopi, atau saya kasih snack, atau saya kasih HP, gitu. Itu biasanya kan marketing buat jualan produk. Tetapi kalau teman-teman mengajak orang-orang buat, yuk ikutan volunteer gitu, ikutan relawan, yuk ikutan aktivitas kami, gitu. Itu kan kita minta mereka membayar sebenarnya, dalam tanda kutip. Bayarannya apa? Ya mereka harus jadi anggota, harus meluangkan waktu, harus ikut pertemuan mungkin. Mereka nggak bayar juga, gitu. Cuma bukan duit. Dan kalau kita meminta mereka membayar sesuatu, kita sedang marketing, gitu. Dan manusia itu dari bayi itu udah pinter marketing gitu. Bayi itu kalau dia lapar, dia melakukan advertising kan, bentuknya nangis gitu. Kasih saya makan gitu. Mana susu saya? Itu kan bentuk bentuk dia membujuk atau memaksa orang tuanya buat kasih nggak gua makan, kalau nggak saya nangis semalaman kadang nggak bisa tidur. eh Buat saya itu aktivitas marketing. Nah, ini teman-teman di kampus yang lagi asik PDKT gitu ya, udah mulai menyasar calon suami atau calon istri, itu apa coba kalau bukan marketingnya nggak? Gitu. Teman-teman dandan, cakep, pakai parfum, ngajak jalan-jalan gitu kan. Iya, itu marketing gitu. Marketing untuk mencari jodoh, mencari teman hidup. Nanti kalau teman-teman di kantor udah dapat pekerjaan pun, pas melamar kerja teman-teman marketing dalam bentuk menulis CV yang baik gitu ya, bikin akun LinkedIn misalkan yang rapi dan apapun itu, eh, sampai dapat kerja. Udah dapat kerja pun emang stop teman-teman memasarkan diri sendiri? Enggak. Nanti di kantor teman-teman harus memasarkan diri sendiri kepada atasan, kepada manajemen gitu. Ya kalau teman-teman memilih bekerja gitu ya, berkarir di itu. Nah, itu saya lihat manusia itu pada dasarnya selalu memasarkan diri gitu atau melakukan kegiatan pemasaran, ya. Begitu juga dengan aktivitas dengan unit mahasiswa. Pertanyaan yang harus dijawab,
oleh kita, kalau kita yang mengorganisir sebuah kegiatan atau aktivitas, itu adalah bagi calon anggota atau peserta, saya tuh kenapa sih harus ikutan kalian tuh kenapa gitu. Itu pertanyaan yang sebenarnya implisit tapi sangat jelas gitu. Apa alasan saya harus bergabung dengan teman-teman gitu? Karena eh, mahasiswa baru kayak atau mahasiswa semester 3 ke atas gitu ya, mereka tuh punya alternatif daripada ikut kita gitu. Pertama, mereka punya unit kegiatan yang lain yang bersaing sama kita gitu ya. Atau mereka punya kegiatan sendiri aja gitu. Kita bersaing dengan TikTok, teman-teman. Kita bersaing dengan online shop mungkin yang merebut perhatian mereka. Kita bersaing dengan Netflix, dengan drama Korea gitu. Mendingan saya mager daripada ikutan kalian. Gitu nggak jelas gitu kan kegiatannya, ya saya di kos aja gitu nonton, saya pacaran aja atau saya menongkrong aja sama temen. Jadi kenapa gitu, berikan berikan mereka alasan kenapa mereka harus bergabung ya. Nah, ini kesalahpahaman yang sangat umum, yaitu marketing sama sales itu digabung. Dan teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman juga bingung. Orang yang udah kerja puluhan tahun aja, perusahaan yang udah berdiri lama aja, itu masih sering nggak bisa bedain kok. Gitu. Dipikir marketing itu sama dengan sales. Gitu. Padahal beda banget. Ya. Filosofi hidupnya pun beda. Nah, saya akan mulai dengan analogi aja gitu buat menjelaskan perbedaan marketing sama sales. Saya selalu menjelaskan perbedaan marketing sama sales tuh kayak gini gitu. Marketing itu PDKT, ya. Sales itu nembaknya gitu. Ngajak jadian atau ngajak nikah. Nah, itu sales. Jelas ya. Jadi marketing itu proses PDKT-nya, tapi salesnya itu yuk jadi pacarku gitu. Yuk jadi istriku, yuk jadi suamiku. Ini dua hal yang sangat berbeda, nggak bisa digabung. Kalau nggak percaya, ya kamu habis acara ini kamu keluar aja sana cari cewek di jalan yang kamu nggak kenal, kamu ajak nikah. Kalau nggak digaplok ya nggak. Karena kamu lompat ke sales gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada marketing, minta orang tak dikenal buat menikah sama kamu itu namanya lompat ke sales. Tapi kalau kamu marketing melulu, kagak dijadiin pacar, kamu rugi juga ya nggak sih? Jalan bareng mulu gitu kan, friendzone gitu kan, jadi pacar kagak, jadi suami kagak, jadi ini apa gitu, sama juga eh, nggak maksimal gitu. Jadi semua kegiatan marketing ada ujungnya harus sales, marketing membuka jalan untuk sales. Ya, Hmm. ini kalau pakai definisi sedikit akademis gitu ya, sedikit akademis, marketing itu dikatakan semua upaya ikhtiar yang menambah probabilitas. Kita bicara probabilitas saja. Probabilitas seseorang itu milih kita dan bukan kompetitor. Gitu. Probability-nya aja kita naikin. Ya. Caranya kita bikin aware tentang organisasi kita, ingat kita gitu. Atau kita memberikan cerita atau pesan yang lebih menarik daripada kompetitor. Gitu. Nanti salesnya itu kita bicara convert. Kalau mereka udah tertarik, diajak gabung gitu. Yuk gabung gitu. Kalau di perusahaan ya jadinya sales apa transaksi. Nah, dua kegiatan ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang eh, agak jauh gitu ya. Bisa bisa hitungannya berbulan-bulan kalau di perusahaan. Tapi bisa jadi mampet gitu loh. Jadi marketing sama sales itu eh, padat dalam satu kegiatan bisa, tapi tetap aja terjadi kedua-duanya. Jadi kalau misalkan sebuah unit mahasiswa gitu ya ngomong ke mahasiswa baru, misalkan ada, nggak tahu ada nggak nih, biasanya di kampus-kampus suka ada hari di mana para unit pameran, masih ada nggak tuh Gari? Ada mas. Biasanya Ada adalah kan? pertama Berapa ya. lama, berapa hari itu? Jadi cuma 3 hari mas. Cuma 3 hari kan. Iya. Nah, itu saya bisa bilang di 3 hari itu marketing sama salesnya bisa gabung karena di situ ada proses promosinya, meyakinkannya, tapi juga tentunya ngajak keanggotaan. Sesudah 3 hari itu masih bisa nggak marketing? Ya masih bisa. Kan biasanya kan tetap boleh bergabung belakangan gitu, di luar periode kenalan. Nah, ini harus dipahami dulu bahwa dua fungsi ini berbeda dan
butuh dua-duanya. Nah, masalahnya, dan ini dari dunia bisnis, percaya apa enggak, masih banyak perusahaan itu yang mintanya sales mulu, tapi nggak mau invest di marketing gitu. Jadi maksa karyawannya jualan dong, jualan, eh, jualan aja gitu. Tapi dia nggak mau invest dalam bentuk uang, waktu, atau tenaga itu untuk marketing, untuk membangun brandnya, produknya dia misalkan. Ya, dalam konteks mungkin unit kemahasiswaan, ya teman-teman pasti mau apa peserta dong, anggota gitu ya, ikutan. Pengen sebanyak-banyaknya dong kalau bisa. Kan lebih bangga ya sebuah unit kalau misalkan besar. Tetapi kita udah melakukan marketingnya nggak gitu. Apa kita maksa aja gitu. Kok kok kita nggak ada anggota sih gitu. Tapi kita nggak pernah melakukan usaha untuk memasarkan misalkan unit atau kegiatan atau gerakan kita gitu ya. Nah, em, kegiatan marketing itu banyak yang mikir itu promosi gitu kan. Pokoknya yang kelihatan di di iklan misalkan ngelihat iklan YouTube, ngelihat buzzer, influencer kayak OL gitu kan. Em, apa ya atau promosi poster billboard kalau di Jogja itu saya lihat billboardnya juga banyak. Biasanya marketing itu identik sama hal-hal seperti itu, tapi itu sebenarnya hanya sebagian kecil teman-teman. Tuh, bahkan aktivitas marketing yang terlihat itu sebenarnya cuman udah di ujung sini gitu. Tapi ini bukan marketing keseluruhan gitu. Marketing keseluruhan itu ada bagian-bagian yang tidak terlihat di belakang layar. Dan justru ini yang lebih penting, ya. Ibaratnya ibaratnya kalau eh, misalkan misalkan toko kue gitu ya, terus teman-teman mikir bikin kue itu hanya ngasih hiasannya doang, ngasih buah ceri di atasnya gitu. Itu bukan bikin kue gitu. Itu tuh langkah terakhir gitu, ngasih ngasih sentuhan akhir hiasan gitu. Bikin kue itu banyak yang nggak kelihatan di balik pintu, di dapurnya, di mesin ovennya gitu, yang nggak kelihatan di kafenya gitu. Nah, itu mirip seperti itu. Jadi marketing orang sering salah sangka hanya yang terlihat, padahal ini yang penting nih. Nah, marketing itu biasanya dibagi dalam tiga tahap. Kita bilang diagnosa, ada penyusunan strategi, baru ada eksekusi. Eksekusi ini kita bilang ini taktisnya gitu. Tapi ini yang penting nih di sini. Nah, seringkali perusahaan tuh juga heboh di sininya, tapi nggak mau ngerjain ininya nih. Jadi akhirnya cuma ikut-ikutan tren aja gitu. Apa sih yang lagi ngetren di TikTok? Ya udah kita ikutan gitu. Oh, Nggak ada arah, sifatnya reaktif, sifatnya spontan. Padahal diagnosa pasar, riset gitu ya, duduk menentukan strategi itu jauh lebih penting gitu. Nanti eksekusinya kayak apa akan ngikutin arahan dari sini ya. Nah, dalam konteks teman-teman gimana? Sama juga gitu. Teman-teman punya unit kegiatan, teman-teman punya komunitas. Pernah duduk dengan serius nggak sih melakukan diagnosa gitu? Kita ini sebagai unit, sebagai kegiatan, itu kondisinya gimana sih? Gitu. Sehat atau enggak sih? Orang tahu kita enggak sih? Reputasi kita baik atau enggak sih? Gitu. Itu sesuatu yang harus dipikirin, tapi yang lebih penting lagi harus harus dilakukan riset nanya langsung, ya, ngobrol, tanya sebanyak-banyaknya, jangan cuma tanya satu dua orang doang gitu. Kalau misalkan teman-teman ketemu mahasiswa baru, ya saya sih rekomen bikin kuesioner ya yang agak simple, pakai Google sekarang semuanya gratis. Kalau perlu kumpulkan minimal 30 responden buat diolah gitu. Tapi tanya em, mereka tuh hobinya apa sih? Mereka tuh yang penting bagi mereka apa? Terus persepsi dari unit, kalau dengar unit saya namanya ini tuh kira-kira apa gitu. Kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Jangan ngandelin insting sendiri, saran saya gitu. Walaupun teman-teman mungkin udah semester 6 atau semester 4 tuh jangan kepedean bahwa apa yang saya pikir saya tahu itu yang paling benar. Teman-teman akan terkejut gitu kalau misalkan teman-teman ngobrol sama
em, siapapun ya, anak baru tentang atau anak yang udah lama tentang persepsi terhadap unit tertentu gitu. Ini saya bercanda aja ya, zaman saya waktu mahasiswa itu, ini kampus-kampus masih ada manual nggak sih, Gali? Masih ada yang punya manual nggak? Masih Mas, di UI masih ada. Oh masih ada, gitu. Iya. Zaman saya juga ada manual kan. Nah itu selalu jadi bahan ceng-cengan tuh kalau di saya gitu. Itu apaan sih manual gitu kan? Main perang-perangan gitu. Udah gede masih main perang-perangan. Tapi kan itu persepsi kan, gitu. Dan persepsi itu bisa jadi menghambat gitu. Kalau lebih banyak orang yang mikir, aduh ini nggak penting banget gitu kan. Beberapa kegiatan sangat terkenal karena dianggap nyari pacar di situ gitu. Kita ikutan itu aja men gitu. Cakep-cakep orangnya gitu. Itu persepsi gitu. Itu tuh hasil riset gitu. Itu harus dilakukan. Ya, jadi saya pikir ini bentar lagi kuliah mulai ya, semester baru ya, Galih ya. Betul, betul di bulan Agustus. Nah, itu kesempatan tuh sambil kenalan sama anak baru, minta opini mereka, cari persepsi mereka tentang kegiatan, mereka maunya apa kira-kira, apa yang menarik, itu di riset. Jangan buru-buru lompat ke marketing, apalagi yuk juga gabung sama kita gitu. Kalau bisa sebelum 3 hari itu. Nah, ini kalau udah punya data, duduk bareng lah pengurus unit gitu kan. Saya dapat temuan ini nih, oh ini banyak kan mereka ngomong eh, kayak gini gitu kan, kayak mungkin ada persepsi, ah, ini aktivitasnya mahal nih kalau ikut Mapala mungkin ya, gitu. Atau kegiatan paduan suara itu kegiatan anak orang kaya misalkan gitu, apapun lah itu gitu ya. Jangan-jangan tuh banyak persepsi-persepsi yang menghambat gitu. Atau mungkin pengetahuan-pengetahuan generik lah gitu bahwa oh ternyata banyak yang mau nyari apa saya nggak tahu ilmu tambahan gitu banyak yang pengen networking apapun itu diomongin karena nanti teman-teman bisa memformulasi kayaknya target kita yang kita sasar tuh kayak gini deh gitu nanti saya akan lebih banyak lagi tentang segmentasi. Nah kalau udah tahu target kita mahasiswa yang kayak gini kira-kira karakternya itu penentuan target pasar itu nanti membantu kita bikin komunikasinya gitu karena misalkan ngomong sama target yang religius sama ngomong sama mahasiswa yang apa yang hobi hura-hura misalkan itu kan cara komunikasinya pasti akan berbeda. Marketing kan gitu, menyesuaikan cara kita berbicara dengan karakter yang mau disasar gitu. Oke. Nah, strategi dalam marketing itu ada model namanya STP, ya segmentasi, targeting, positioning gitu. Eh, Ketika pasar disegmentasi, habis itu dipilih, baru kita bikin positioning untuk brand kita atau dalam hal ini kegiatan teman-teman. Nah, ini super cepat aja ya. Nanti kalau teman-teman yang udah kuliah di pemasaran di apa FEB mungkin udah tahu ini. Tapi buat yang nggak kuliah di bidang itu mungkin ini cara cepet aja. Sebenarnya kenapa sih pasar harus dibagi-bagi? Ya sederhananya karena nggak ada di dunia ini produk atau jasa yang cocok buat semua orang. Nggak ada. Saya bisa jamin nggak ada. Bahkan ya, saya kasih produk se-universal mie instan deh. Kita pikir mie instan tuh produk universal kan. Eh, ada nggak orang yang nggak mau makan mie instan? Ada, gitu. Bahkan air mineral aja ada ada segmennya gitu. Ada air mineral orang kaya, ada air mineral yang untuk daerah tertentu gitu, misalkan. Ya, kayak kalau saya main ke Jogja apa ke Surabaya itu ada air mineral yang nggak ada di Jakarta misalkan. Eh, jadi sangat lokal gitu. Jadi pasar tuh dibagi karena biasanya nggak ada satu produk untuk semua orang gitu ya. Begitu juga kegiatan mahasiswa itu pasti nggak cocok buat semua orang gitu. Nggak semua orang cocok diajak ikut kajian agama gitu. Ya ada aja buat mahasiswa lain tuh mungkin yang apaan sih ini bukan saya gitu. Nggak semua mahasiswa mau diajak pecinta alam, nggak semua mahasiswa mau diajak kelompok debat, nggak semua mahasiswa mau apa saya nggak tahu bahasa Inggris atau musik atau paduan suara dan lain-lain. Jadi gimana cara kita ngebagi mahasiswa-mahasiswa teman-teman itu kalau dilihat mereka sebagai pasar itu berdasarkan apa? Ada yang namanya pembagian demografi simple gitu ya, kayak kayak jenis kelamin gitu ya.
ini kegiatan cowok atau cewek, ini kegiatan eh, usia atau semester berapa gitu. Terus nggak bisa dipungkiri, itu kadang-kadang segmentasi kelas ekonomi itu ada gitu. Kalau di marketing itu sangat normal. Eh, Antara iPhone sama Xiaomi misalkan, itu target segmennya mungkin beda secara kemampuan duit ya nggak gitu. Karena harga iPhone 16 Pro Max sama Xiaomi Redmi beda banget, jadi target pasarnya bisa beda. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana dinamika unit kegiatan mahasiswa sekarang, tapi mungkin ada unit-unit yang kegiatannya memang suka nggak disukai, punya biaya lebih gede gitu. Bisa jadi kebutuhan investasi member itu mungkin lebih gede. Nah, itu mungkin realitanya seperti itu. Ya udah, mungkin kita harus menyasar mahasiswa yang kelas ekonominya lebih ke atas gitu. Atau ada unit-unit yang lebih netral. Ya. Kemudian ada yang namanya segmentasi value. Ya. Jadi kalau di dunia corporate kan ini produk untuk orang yang sadar kesehatan misalkan. Kayak misalkan apa pemanis buatan gitu, pengganti gula gitu, minuman yang varian low sugar ya, bebas gula. Itu pasti value-nya orang-orang yang mungkin senang olahraga atau minuman isotonik gitu. Tetapi nggak semua orang seperti itu kan. Atau kalau di perbankan, kenapa ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional? Karena segmennya dipisahkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Eh, Nasabah bisa ada yang sama-sama Muslim, tapi ada yang pergi ke perbankan konvensional nggak masalah, tapi ada lagi yang menuntut saya harus perbankan syariah. Nah, itu namanya segmentasi berdasarkan nilai atau gaya hidup gitu ya, bisa juga. Nah, ini sesuatu yang buat dipikirkan pada saat teman-teman nanti pas teman-teman riset ya, banyak ngobrol dengan banyak mahasiswa baru, nanti pelan-pelan mulai kerasa kok gitu ya dari bentuk pertanyaan, dari jawaban pertanyaannya atau dari hasil jawabannya. Oh, ini kira-kira nih di kampus saya ini ada kelompok mahasiswa yang kayak gini nih gitu. Oh, ini ada kelompok mahasiswa yang ini, ada yang serius banget, ada yang akademis banget, ada yang senengan nongkrong aja. Itu tuh nanti nanti kebaca lah. Ya. Nah, jadi nanti idealnya sih kalau teman-teman mulai berpraktik secara lebih profesional gitu ya. Eh, Duduk bareng pengurusnya, terus mulai mendefinisikan, target kita tuh unit kegiatan kita apa sih? Gitu. Nah, itu harus harus jelas. Jadi jangan semua mahasiswa gitu. Enggak, kita semua mahasiswa aja kok. Saya rasa sih itu hampir pasti keliru ya, gitu. Saya sih nggak percaya ada satu unit kegiatan mahasiswa yang apa yang cocok buat semua orang gitu. Kayak unit pecinta alam mungkin beda banget sama unit robotik gitu atau AI misalkan. Akan beda gitu dan nggak mungkin cocok buat semuanya. Nah, inilah gabungan nanti teman-teman hasil riset dan juga pengalaman teman-teman yang udah mungkin menjalankan sebuah aktivitas itu dipadukan gitu ya. Uh, Terus jangan juga terlalu spesifik gitu ya. Ini mungkin contoh ini agak bercanda ya, tapi supaya teman-teman dapat. Ya, kita hanya mentarget mahasiswa semester 4 cowok kacamata HP-nya Xiaomi Fans MU. Nah, ini mah terlalu spesifik. Mau dapat berapa orang gitu. Jadi ini ekstrim yang satunya lagi gitu, terlalu detail gitu kan nggak penting gitu. Ya, ya apa itu lawannya juga terlalu general. Ya pokoknya mahasiswa, pokoknya hidup belum meninggal kan ya udah itu target kita. Ya nggak bisa juga gitu. Jadi ini sesuatu yang nanti teman-teman harus kerjakan sendiri gitu ya. Dan sesudah teman-teman mendefinisikan, teman-teman jadi harus tahu, saya ini bisa menjangkau orang-orang ini tuh di mana sih gitu. Ya, saya tuh menjangkau mereka tuh di mana, baik di offline atau online. Ini adalah praktek dalam marketing di perusahaan yang penting gitu. Penentuan channel media untuk menjangkau konsumen gitu. Eh, di mana saya bisa ketemu anak muda, di mana saya bisa ngobrol sama emak-emak, di mana saya bisa ketemu bapak-bapak. Itu setiap segmen itu kan punya apa ya, channelnya sendiri gitu, aksesnya sendiri. Kalau akun Instagram mana yang cocok buat mama, akun Instagram mana yang cocok buat bapak-bapak, yang buat komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas motor, itu kan setiap itu punya channelnya sendiri, ya. Nah, nanti teman-teman kalau mulai
berpikir seperti seorang pemasar itu juga mulai memikirkan ini gitu. Target saya itu kebanyakan saya nggak tahu tinggal di mana di Jogja, kosnya di mana, atau nongkrongnya kalau di kampus di mana biasanya. Nah itu saya nggak tahu tuh di beberapa komunitas tuh punya kayak titik nongkrong tersendiri nggak di kampus gitu ya. Kalau ngerjain PR di warung kopi mana gitu. Atau mungkin mereka punya idola lokal gitu ya, idola kampus, local influencer gitu ya. Siapa ya gitu. Jadi itu mulai berpikir seperti seorang pemasar tuh kayak gitu. Nah, baru kalau udah tadi tahu membagi segmennya kayak gimana, kemudian udah tahu dipilihnya yang cocok sama kegiatan teman-teman apa, baru mikirin positioning. Nah, positioning istilah marketing artinya gampang banget deh. Artinya tuh sekedar kalau orang dengar nama merek atau organisasi kita yang kepikir apa, udah itu aja gitu. Jadi kalau kalau sekarang saya bilang Xiaomi, nah itu apa yang terlintas di pikiran teman-teman itulah positioning gitu. Eh, dan ini bisa jadi orang gitu ya, positioning orang gitu. Kalau saya bilang Fadlizon gitu. Nah, apa yang kepikir di pikiran teman-teman itu adalah positioningnya Fadlizon. Jelas ya? Termasuk saya gitu. Kalau saya dibilang Om Piring gitu. Apapun yang terlintas di pikiran itu adalah positioning gitu. Sesimpel itu sebenarnya positioning. Kita terasosiasikan dengan apa sih di pikiran. Dan itu adanya di kepala konsumen, bukan di dokumen perusahaan atau dokumen kampus gitu. Karena mau berbusa-busa kayak apa sebuah visi misi apa itu namanya anggaran ADART apalah itu ya nah, istilahnya itu percuma kalau orang di luar sana nggak setuju sama itu gitu ya itu cuma sebuah kata-kata aja gitu. Nah, kita menciptakan positioning itu tentunya sesudah urutannya ngerti dulu gitu. Tadi target segmennya mencari apa sih dari kita, mereka punya kebutuhan apa supaya bisa kita penuhi gitu. Baru kalau di perusahaan itu kalau udah punya positioning, kita pengen Xiaomi dikenal sebagai brand yang apa terjangkau tetapi eh, nggak pelit spek misalkan gitu. Saya pakai bahasa gadget karena saya ngertinya itu ya. Nah itu kan nanti komunikasinya dia di media sosial, di iklan itu akan harus konsisten ke arah situ gitu. Em, apa ya? Kayak misalkan saya nggak tahu motor gitu kan di Jogja banyak motor gitu. Saya nggak tahu apa sekarang Yamaha atau Honda yang masih pemimpin pasar saya udah nggak tahu gitu. Skuter Matic Yamaha kita pengen positioningkan sebagai dia ngebut misalkan gitu. Dia bukan soal hemat bensin tapi dia akselerasi kenceng misalkan. Nah, nanti tuh semua marketing itu disiapkan untuk membangun positioning itu. Ini kita exercise ya. Ini sayang ini online jadi agak lebih susah kalau offline lebih gampang. Teman-teman siap ngetik di chat ya. Gitu. Saya akan mengeluarkan pertanyaan terus teman-teman cepet-cepetan nulis jawabannya. Siap? Oke. Siap, Kalau siap, siap. teman-teman masuk angin cari apa? Coba. Oh, oke, lumayan. Oke. Ya, ini jawabannya ada dua, menarik tolak angin dan antangin gitu. Tapi banyakkan tolak angin nih kalau saya lihat di chat grup. Punya kayu putih ada keluar. Gitu. Tapi ini artinya positioning kan? Berarti kalau saya bilang masuk angin, itu tolak angin tuh dominan banget gitu. Ya, terasosiasi dengan positioningnya dengan ini obatnya masuk angin gitu. Ada antangin tapi minyak kayu putih cuma sedikit. Oke, siap ya. Saya akan bikin pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, kalau saya butuh makan siang cepet-cepet, saya makan apa? Pesen apa? Cepetan. Jam kuliah, udah mau kuliah, saya harus makan cepet-cepet. Saya akan, oke, oke, oke. Lucu nih jawaban-jawabannya menarik. Ya, bagus. Nah, lihat ya, ini jawabannya nasi Padang, nasi telur, nasi Padang lagi, onigiri. Oh, canggih banget nih onigiri. Eh, Roti, sari roti, roti, roti banyak. Nah, lihat nggak bahwa udah mulai jawabannya mulai lebih beragam gitu, ya, gitu. Di kepala teman-teman itu makan siang cepet itu
tiba-tiba pemenuhannya macam-macam gitu. Nasi Padang, onigiri, sari roti. Kadang-kadang kalau saya di kantor ya, saya lagi sesi ini di kantor, itu malah yang keluar jawabannya tuh GoFood, GrabFood, dan itu kan fenomena yang menarik. Karena saya selalu bilang sama mereka, GoFood sama GrabFood ini bukan makanan loh. Mereka penyedia jasa gitu. Mereka sendiri bukan makanannya, mereka platform. Tetapi image-nya itu adalah gue kalau makan cepet udahlah gue GoFood aja gitu. Nah itu tuh kekuatan dari sebuah positioning gitu. Oke terakhir siap-siap ini makin susah nih jawabannya. Yang berikutnya adalah tempat nongkrong bikin tugas paling enak di ya oke. Tuh, ini aja udah mulai nyebar lagi. Ada yang pilih mager, ada yang ke McD, Tomorrow spesifik cafe ya. Tadi cafe Joglo Mbah Karyo, saya nggak tahu di mana. Saya asumsikan itu seru tempatnya. Nah, ini lagi-lagi makin makin pecah nih gitu. Ya, tiap orang tuh punya persepsinya sendiri-sendiri. Nah, seperti inilah positioning teman-teman ya. Ini exercise sederhana positioning seperti ini. Begitu juga unit kegiatan teman-teman itu pasti punya positioning. Apa? Kalau nanti mahasiswa dengar unit kegiatan apa gitu, Eh, menwa atau pecinta alam atau paduan suara atau apapun itu atau komputer AI yang terlintas di pikiran mereka tuh apa gitu. Oh ini kegiatan yang seru, oh ini kegiatan yang berguna, oh ini nambah nambah saya apa eh, karir, membantu karir atau membantu saya kuliah, membantu saya cari pacar. Apapun itu coba diketahui gitu. Dan teman-teman suka atau enggak atau jangan teman-teman bahkan nggak tahu gitu selama ini di bayangan mereka tuh unit kegiatan teman-teman tuh apa. Kalau sampai mereka blank itu pun adalah temuan gitu. Apa yang kepikir ketika kamu mendengar unit kegiatan titik-titik-titik? Hah? Gitu. Kebanyakan bengong. Itu sendiri adalah temuan. Berarti unit kamu tuh nggak ngetop dan nggak punya apa-apa gitu, nggak punya image apa-apa, kosong aja. Ya, jadi saran saya teman-teman eh, coba ketahui gitu ya. Dan kalau misalkan jawabannya teman-teman nggak suka, ya berarti harusnya ada yang diperbaiki gitu, atau ada yang dikoreksi gitu. Misalkan, ini unit yang itu unit anak nerd semua, saya malas ke situ gitu. Nanti dikira kutu buku. Padahal mungkin teman-teman merasa enggak gitu ya. Itu kan harus dikoreksi gitu. Ah, saya males unit yang itu anak-anaknya masa depan suram semua itu cuman apa omon-omon doang gitu. Padahal merasa enggak gitu. Nah, itu juga harus apa gimana di counternya gitu kan, gimana menjelaskannya. Tetapi bikin positioning tentunya nggak bisa ngarang gitu. Jadi jangan ngarang gitu. Kalau teman-teman nggak merasa bahwa unitnya adalah unit paling seru party melulu ya jangan jangan ngomong gitu. Itu namanya penipuan gitu. Sama aja kayak di marketing kalau bikin positioning yang barangnya sebenarnya nggak delivery itu ya pasti hasilnya nggak maksimal. Oke, wah waktunya saya agak cepetan dikit. Jadi kita masuk ke 4P. Kalau di marketing itu ada 4P. Bauran atau mix ya. Itu simple aja. Ada produk, ada price, harga, ada P ketiga itu promotion, promosi, P terakhir itu placed atau tempat. Nah, ini dibilang empat apa itu? Empat tombol atau empat elemen marketing yang harus selalu tuh dimainkan gitu. Ya, kalau produk dalam hal ini organisasi berarti ya. Setiap produk atau brand itu pasti memenuhi kebutuhan tuh di dua level, fungsional sama emosional. Misalkan gini, misalkan contohnya bor, alat bor ya, gitu. Ini saya suka ungkapan ini. Orang tuh tidak ada yang beli bor, orang tuh sebenarnya beli lubang. Coba teman-teman renungkan. Ini nih quote yang bagus, gitu. Ya, oh, kita tuh sebenarnya nggak beli bor loh. Kita bayar ratusan ribu beli alat bor tuh, yang kita beli bukan bor, yang kita beli kan lubangnya. Saya beli alat ini buat bikin lubang gitu. Cuman untuk bikin lubang saya butuh bor. Kalau di masa depan ada alat lain yang bukan bor dan bisa bikin lubang, maka bor itu mungkin ditinggalkan. Nah, itu memenuhi kebutuhan gitu ya. Kebutuhan itu apa gitu fungsionalnya. Tapi ini ada kebutuhan yang emosional. Ini juga bagus. Ini kutipan dari pendiri dulu ada brand namanya Revlon kosmetik. Dia bilang gini,
Di pabrik saya bikin kosmetik, di toko kami menjual harapan. Ini menarik banget gitu. Jadi, ya ini perusahaan bikin lipstick, bedak, eyeliner, foundation. Betul, itu barangnya. Tetapi sebenarnya konsumen beli barang-barang kami tuh pengen apa sih? Pengen harapan. Yang mereka beli itu harapan. Harapan apa? Harapan terlihat lebih muda, gitu kan. Harapan dapat pacar, gitu. Harapan karir, kayak karena mungkin kosmetik bisa membantu karir lebih confident. Harapannya itu apa gitu? Semua alat-alat itu cuman sarana untuk memenuhi sebuah kebutuhan emosional. Nah, ini maksudnya apa sih dikaitkan dengan kegiatan mahasiswa? Secara harfiah atau secara literal, organisasi teman-teman tuh mungkin tentang seni, mungkin tentang budaya, mungkin tentang agama, mungkin tentang olahraga, ya. Tetapi kebutuhan itu bukan itu, jangan-jangan. Kebutuhan itu bukan saya butuh olahraga basket atau saya butuh kegiatan apa seni budaya tarian. Saya butuh nyanyi atau saya butuh mengkaji agama gitu. Mungkin mungkin itu ada, tapi itu jangan-jangan bukan bukan yang sebenar-sebenarnya gitu. Yang mereka cari tuh mungkin mereka mungkin mencari mentoring, mencari senior yang bisa membantu. Ada yang cuma butuh hiburan aja, dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kuliah udah stres, saya pengen ikut kegiatan yang menghibur, and it's okay. Ada yang mungkin yang beneran saya butuh skill gitu ya. Ada yang sekedar cari temen gitu. Teman-teman saya kayaknya di unit yang itu deh. Ada yang pengen spiritual, ada yang pengen nambah ilmu, ada yang pengen aktualisasi diri, ada yang mungkin pansos gitu ya. Pansos adalah kebutuhan emosional. Kayaknya kalau saya ikut kegiatan itu, harkat derajatnya naik deh. Ya, terserah masing-masing kan. Gitu. Jadi, orang bergabung pada organisasi kalau mereka percaya itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Walaupun belum tentu mereka mengakui secara jujur. Nah, itu eh, mungkin kalau kamu tanya mahasiswa baru, kamu tertarik unit ini kenapa? Saya jomblo mau nyari pacar. Ya, itu kayaknya mungkin jarang yang jujur kayak gitu, ya nggak gengsi jawabnya. Nah, ini itulah uniknya marketing karena butuh sensitivitas juga gitu. Ini suaranya kedengeran nggak? Dua, ayo kakak. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Kedengeran ya? Kak? Kedengeran. Nah, saya ulang ya. Ini sebuah iklan simpel banget. Bu, dua, ayo kakak. Bu, ayo ibu, jangan malu-malu bu. Oh, aku dipanggil ibu. Ubannya tuh campurin aja. Nih, 10 tahun lebih muda cuma 10 menit. New Henna Shampoo Hair Color. Kebaikan henna dalam 10 bahan alami. Tuang, pakai ke rambut secara merata, pijat, dan tunggu 10 menit. Sampai minggu depan ya, Bu. Kak. Tuh kan, dipanggil kakak. Baru, New Henna Shampoo Hair Color. Iklannya sederhana banget gitu ya, tapi ini menunjukkan sebagai contoh gitu. Yang orang beli adalah pewarna rambut, warnanya rambutnya hitam. Itu fungsionalnya. Tapi emosionalnya cuman saya nggak pengen dipanggil bu, saya mau dipanggil kakak gitu. Saya juga punya kebutuhan itu. Kalau bisa saya nggak dipanggil om, maunya saya dipanggil mas aja. Tapi kan nggak bisa, ini beban saya udah banyak ini, jadi bodo amat lah. Tapi jelas ya, gitu. Jadi apapun kegiatan teman-teman, belum tentu kebutuhan emosional itu yang itu gitu loh. Dia dia tersembunyi gitu. Dia adalah lapisan tersembunyi yang teman-teman kalau bisa temui itu bisa lebih efektif marketingnya. Nah, ini harga saya cepet aja. Kalau di barang kan jelas ya, beli beli barang itu ada harganya atau beli tiket konser atau apapun. Nah, itu eh, kalau di marketing itu pricing itu adalah orang tuh sebenarnya merasa nilainya berapa sih gitu. Dan bahkan di sebuah unit mahasiswa itu ada bayarannya, baik uang maupun nggak uang, uang ataupun nggak uang. Sebagai contoh, mungkin ada proses inisiasi, ya kan? Misalkan unit Mapala, terus masih mahasiswa baru, saya nggak mau ah. Kenapa? Karena pasti masuknya aja menderita gitu kan, di apa disuruh jurit malam di gunung, males saya. Nah itu berarti harganya terlalu mahal buat dia, buat orang ini. Tapi buat anak lain mungkin nggak apa-apa gitu. Itu adalah membayar. Saya nggak tahu ada unit yang mengharuskan bayar iuran atau enggak, tapi itu juga jadi pertimbangan. Atau kadang-kadang sekedar ikut aja harus harus keluar duit gitu. Misalkan nanti ada kunjungan ke kampus lain, tapi kan bayar tiketnya bayar masing-masing misalkan.
Naik gunung juga keluar duit ya, begitu. Waktu teman-teman, waktu adalah apa pengorbanan seorang mahasiswa gitu. Belum stres juga termasuk bayaran ya teman-teman. Kalau dipersepsikan bahwa kayaknya unit yang itu saya bakal banyak cemasnya deh, banyak khawatirnya. Itu adalah harga. Kalau ada persepsi kayak gitu dianggap, oh itu harga yang saya harus bayar untuk ikut kegiatan ini. Gitu. Itu hanya bisa diketahui dari riset. Ya, nah sekarang gimana caranya segala pengorbanan itu dengan apa yang didapat dari ikut kegiatan itu masih lebih positif. Saya suka pakai contoh datang ke konser. Ya, saya nggak suka konser. Udahlah ngantrinya lama, stres, panas, eh, apa berjubel orang-orang gitu kan. Tapi toh orang-orang tetap datang kan ke konser. Berarti kan semua pengorbanan itu nggak ada artinya dibandingkan apa yang didapat gitu. Buat mereka nonton artis itu nilainya lebih daripada segala kesusahan untuk datang ke konser. Nah, ini promosi ya, masuk promosi. Gimana sih teman-teman mengiklankan kegiatan teman-teman dan apakah cukup unik dibandingkan kegiatan yang lain? Ya, dan ingat orang-orang itu sibuk gitu ya. Jadi iklan itu harus menarik gitu. Apa yang ditawarkan dalam komunikasi teman-teman? Ini nih menarik nih yang di atas. Ini nih iklan rekrutmen masuk angkatan laut dari Amerika. Lihat deh, iklannya itu adalah Navy is not just a job, it's an adventure. Lucu kan? Padahal orang bergabung sama angkatan bersenjata tuh harusnya patriotis, ideal, apa? Idealis gitu kan untuk membela negara. Enggak, mereka iklaninnya lu jalan-jalan kalau masuk angkatan laut gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena mereka tahu bahwa motivasi orang kerja itu jangan dipikir membela negara, patriot, enggak gitu. Kalau di angkatan laut, lo jalan-jalan kemana-mana, karena memang angkatan laut yang kemana-mana kan. Kalau angkatan darat kan enggak gitu, enggak keliling dunia gitu. Angkatan udara juga enggak. Ini adalah iklan yang saya ketemu untuk volunteer ya, relawan di luar negeri, relawan untuk lansia, teman-teman. Jadi mereka alone.org ini adalah organisasi yang mencari orang-orang buat nemenin lansia karena di luar negeri itu lansia itu kesepian gitu kan nggak kayak di Indonesia yang keluarganya besar. Nah, yang mereka tawarkan bagus nih, skill yang dibutuhkan untuk ikut kami, be yourself, udah gitu. Jadi komunikasinya itu menarik gitu kan buat orang-orang yang mau bergabung sama kegiatan. Aduh, ribet nggak ya? Oh, kata dia nggak usah, kamu cukup menjadi dirimu sendiri gitu. Jadi perhatikan, iklan tentang kegiatan itu adalah tentang si orangnya, bukan tentang kita. Bukan tentang unit kami sudah berdiri dari tahun 1956 di UGM. Who cares gitu? Itu adalah iklan yang menepuk dada sendiri gitu. Ya, organisasi kami sudah terdaftar di mana? Nggak ada yang peduli. Orang tuh hanya peduli pada kebutuhannya sendiri gitu. Kamu mau ngasih apa ke saya? Bodoh amat organisasi kamu berdiri tahun berapa kek gitu. Apa untungnya buat saya? Ini adalah contoh komunikasi yang memikirkan customernya gitu. Baru pikirin channelnya mau dipasang di mana. Ya, saya nggak tahu kalau di kampus masih boleh masang poster nggak? Masang poster atau WhatsApp group. Ini channel ya, itu teman-teman bisa pikirkan sendiri. Baru kita masuk promotion. Em, ini saya cepet aja sih funnel ini ya. Sebenarnya funnel tuh basically orang tuh konsumen itu kayak turun dari corong gini loh. Lebih banyak yang tahu, tapi dari yang tahu belum tentu semuanya mau sama kita. Dari yang mau belum tentu ada yang jadi daftar sama kita, dan kemudian ada yang loyal sama kita. Artinya ini sebenarnya sesimpel gini. Kalau bisa unit teman-teman itu terpapar di lebih banyak orang lebih baik gitu. Sebuah unit yang hanya dikenal oleh 100 mahasiswa baru sama sebuah unit yang dikenal sama 1.000 mahasiswa baru, udah pasti yang terpapar di 1.000 orang itu kemungkinan dapat member yang lebih banyak karena bentuknya kayak funnel. Makin dilebarin, ya ke bawahnya juga makin lebar gitu. Jadi teman-teman harus dalam otak teman-teman tuh memikirkan, ini saya gimana ya sebanyak-banyaknya orang terjangkau dengan komunikasi tentang unit saya gitu. Ya, ini bicara tentang kreativitas, desain itu gampang lah. Teman-teman tahu nggak bahwa teman-teman bisa bikin iklan hyperlocal kayak gini? Saya cuma tahu tuh di Instagram. Setahu saya TikTok belum bisa. Jadi Instagram itu boost post teman-teman. Teman-teman tuh bisa milih satu titik loh di peta.
Jadi teman-teman mau cari titik kampus teman-teman di mana, teman-teman drop titiknya, itu bahkan teman-teman bisa tentukan radiusnya mau seberapa lebar. Mau cuman 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, itu bisa. Bayangin ini adalah ekivalen dari teman-teman sebenarnya nyebar kertas zaman dulu tuh nyebar poster kertas itu sama. Teman-teman bisa ngebom satu satu radius area di mana di situ banyak kos-kosan. Jadi mereka kalau buka HP itu keluar tuh unit mahasiswa kampus UII misalkan. Itu keluar di HP. Itu enaknya sekarang gitu ya. Teman-teman bisa nyebar selebaran tapi elektronik. Saya sendiri pakai ini. Kalau saya bikin event penulis saya suka apa mengiklankan acara saya itu sangat lokal gitu. Ya ini nanti buat ngobrolan aja. Terakhir place eh gampangnya place itu gini loh. Kalau orang mau mencari kita, gampang nggak gitu loh. Bisa secara fisik, bisa secara online. Makanya barang yang dijual di Indomaret bisa masuk Indomaret otomatis auto kejual lah dibandingkan barang-barang yang nggak masuk di Indomaret atau Alfamart. Ini nggak penting. Nah, sekarang teman-teman tuh kalau mau cari tahu tentang unit teman-teman gampang nggak? Mereka tahu nggak kemana? Ada IG-nya nggak? Atau mungkin website gitu? Atau siapa tokoh di kampus yang bisa mereka cari buat nanya soal unit teman-teman? Ya, kalau punya ruangan di kampus gampang dicari atau angker gitu. Ruangannya terang nggak? Dulu saya di kampus saya ada ruangan unit yang angker gitu, serem siapa yang mau ke situ gitu kan. Jadi tempatnya pun secara fisik harus menarik. Oke, ini udah di akhir ini, sorry. Nanti boleh ditambahin 10 menit nggak apa-apa Gali. Karena sayanya lama. Kasih 10 menit sampai jam 5 lebih 10 nggak apa-apa. Jadi ini cepet banget, sorry, memang kompres banget. Saya mau hanya berusaha meyakinkan bahwa kalau teman-teman bersaing, pasti teman-teman butuh marketing, itu aja. Dan konsep-konsep marketing tadi bisa ngebantu dari perusahaan besar sampai eh, komunitas. Itu sama kok, prinsipnya sama. Ingat, marketing sebelum sales. Jadi kalau pengen ada hasil harus ada upayanya gitu. Ingat ada strategi, jangan buru-buru bikin iklan, bikin eksekusi gitu. Bikin riset konsumennya, bikin strategi, unit kita mau menjangkau siapa, cara ngomongnya bagaimana, itu dibahas dulu gitu ya. Tadi saya udah share 4P. Udah, itu aja sih. Terima kasih. Maaf, agak kelewatan. Saya kasih ekstra 10 menit ya, Gali. Nggak apa-apa. Oke, terima Silakan kasih kalau Mas. mau diskusi. Sangat daging sekali tadi ada yang ngechat, oh ini daging banget ini yang disampaikan Mas Piring karena ketika belajar marketing sebenarnya backgroundnya sama kayak Mas Piring. Saya tahunya pas Mas Piring ke Jogja ini bahas novel 2045 hitam Oh iya, Hitam 2045. 2005. Wah, makasih. Udah lama. Ya saya juga backgroundnya akuntansi terus kayaknya lebih tertarik ilmu tentang marketing gitu. Nah, iya Nah, ganti karir. Ya, silakan. oke teman-teman kira-kira ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya bisa raise hand dan atau pertanyaannya bisa dimasukkan di kolom chat. Ada yang ingin bertanya? Ayo, jangan malu-malu nih. Jarang-jarang nih saya online. Ayo. Nah ini pertanyaan Mas di kolom chat. Ya, wih panjang ya. Sekarang di masa era teknologi cepat-cepat, semua orang dapat terdistraksi sesuai dengan tadi. Sehingga pada ranah organisasi atau suatu komunitas sekarang lesu sepi peminat. Padahal segala upaya sudah dilakukan. Bagaimana ya? Ya, menjadi perhatian bagi mangsa pasar kita. Oke, pertama bagaimana mendapat perhatian. Kalau soal loyal itu beda lagi ya. Karena begini, antara kamu berhasil menjual sesuatu, kemudian dengan konsumen tadi sesudah beli mau berbalik sama kita itu dua isu yang berbeda. Karena yang satu masalah marketing, kalau dapetin orang. Tapi konsumen itu loyal atau enggak, itu udah balik ke experience dia memakai produk itu gitu. Dan itu udah bukan marketing lagi, itu bagaimana manajemen organisasinya. Saya gampangnya gini deh. Em, eh, saya belum lama beli mobil merek Hyundai. Oke. Kenapa saya pilih Hyundai? Karena saya kena dengan marketingnya. Tapi ini mobil Hyundai pertama saya. Tapi nanti 5-6 tahun lagi, apakah saya balik pakai Hyundai, beli Hyundai lagi kalau mau ganti mobil, itu tergantung pengalaman saya pakai Hyundai. Enak atau nggak enak, gitu. Kalau sampai nggak enak, ya saya nggak setia dong. Gitu. Jadi begitu juga dalam sebuah kegiatan unit mahasiswa, dapetin anggota, oke. Tapi terus anggotanya pengalamannya bagaimana gitu. Kalau selama di organisasi dijahatin gitu ya, seniornya kejam gitu. Ya gimana mau berharap dia mungkin mau betah
Jadi itu isu yang berbeda. Kalau tentang strategi pemasaran, ya tadi saya udah jelasin gitu. Apa yang saya jelaskan tadi, eh ya itu prinsip-prinsip besarnya. Nggak mungkin ada jawaban yang nanya siapa sih peserta Aditya. Oke, taruhlah namanya Aditya. Nggak mungkin Aditya, saya punya jawaban sekarang saya kasih ke kamu tuh cocok buat semua. Kan balik ke risetnya, kan balik ke diagnosanya. Kamu harus ngerti dulu isu yang dihadapi oleh unit teman-teman itu apa gitu. Jadi jadi nggak ada tuh pertanyaan bagaimana ya rencana strategi bisa menjadi perhatian. Nggak tahu masalah unit kamu apa beda. Masalah unitnya Aditya beda dengan masalahnya Zafran, dengan unitnya Arsyad gitu. Strategi juga beda-beda. Jadi nggak ada satu jawaban buat semua. Kalau sampai dia lesu dan sepi peminat, bisa jadi marketingnya gitu. Bisa jadi marketingnya nggak oke. Kurang menarik, kurang kreatif, kurang relevan. Nah, misalkan marketingnya agresif, tapi tidak peduli dengan kebutuhan konsumen. Jadi sibuk menepuk dada terus. Organisasi kami paling hebat, organisasi kami membernya paling banyak, organisasi kami paling tua di kampus, apapun itu. Yang nggak ada relevansinya sama calon peserta. Ini apaan sih ngomong apa gitu, saya nggak peduli gitu. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk kita senantiasa dalam melakukan riset? Ah, nggak ada angka yang fix. Jadi tergantung kamu, unit kamu dan kesediaan kamu meluangkan waktu gitu. Em, Kalau misalkan unit kamu banyak, misalkan unit kamu membernya 100 orang, 100 orang ini dikerahkan semua buat buat ngobrol misalkan. Satu orang dapat satu responden. Ngobrol sama satu responden kan cepet dong. Masa nyampe sehari kan enggak. Jadi dalam satu hari teman-teman bisa dapat 100 responden. Selesai, dapat tuh risetnya kelar dalam satu hari. Tapi kan unit lain mungkin anggotanya cuma 15 orang, terbatas, 10 orang gitu. Untuk bisa melakukan riset lebih lama, nyari ngobrol sama orang ya jadi lama. Jadi lagi-lagi nggak ada satu angka yang fix. Yang lebih penting perencanaannya aja gitu. Saya dengan jumlah orang segini, saya kira-kira bisa ngobrol dengan banyak orang tuh butuh berapa lama ya gitu. Satu orang bisa ngobrol sama berapa mahasiswa ya. Nah, nanti dihitung-hitung tuh kira-kira. Oke, gitu dulu. Aditya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang mau open mic? Ada yang mic atau kolom chat sedang ngetik? Nah, ini ada yang nanya lagi, Mas. Dari Dwin Murniati. Oke, Dwi, ya, Dwi Murniati. Marketing berarti juga direct people ya Bang. Saya tadi nge-statement soal kesesuaian website seorang. Berarti juga bisa jadi seorang staying organisasi kalau nggak sesuai dengan personality. Em, iya dong. Iya, iya, iya banget. Eh, Sama seperti apa? Sesuatu yang berkaitan dengan orang pasti nggak bisa lepas dari kepribadian gitu. Itu cocok-cocokan gitu. Saya ambil contoh yang paling gampang dulu deh ya, dari variabel kepribadian. Eh, Misalkan introvert versus extrovert. Saya nggak perlu jelasin dong definisinya, itu Gen Z udah tahu semua. Apa perlu saya jelasin? Bedanya introvert sama extrovert gitu. Jadi, eh ya udah deh saya jelasin. Ya, introvert itu kayak saya, itu adalah orang-orang yang kalau menghabiskan waktu dengan orang lain terlalu lama, itu energinya habis gitu. Jadi Jadi kalau saya harus bersosialisasi, itu menghabiskan energi. Ekstrovert, itu energinya naik. Gitu aja. Semakin dia banyak ketemu orang, itu energi dia malah naik. Ini sudah diakui di ilmu psikologi, ini beneran ada gitu ya, karakter introvert sama ekstrovert. Nah, kegiatan unit teman-teman seperti apa gitu. Setiap unit punya kegiatan yang berbeda-beda gitu gayanya kan. Kalau misalnya unitnya itu rame terus ya, kalau kegiatan tuh harus ketemu orang banyak banget dalam durasi waktu yang lama, dia mungkin nggak cocok dengan introvert gitu ya. Sebaliknya kalau unit kegiatannya cenderung masing-masing bisa kerja sendiri, paling bertemu buat sharing gitu, tapi diberikan ruang lebih banyak buat apa ya, masing-masing memikirkan, merenung. Saya nggak tahu kok. Misalkan gini deh, misalkan kelompok baca gitu.
Jakarta Book Party, ada Jogja Book Party nggak tuh? Saya di kota-kota tuh udah mulai ada Malang Book Party. Jadi kegiatan komunitas yang ngumpul bareng baca. Nah, itu sempurna buat introvert tuh. Karena mereka diberi waktu buat apa baca sendiri, nggak ada yang pressure, nggak ada yang maksa mereka. Kalau mau berbagi silahkan. Jadi kamu benar gitu. Bukan soal tujuan aja. Ada tujuan mulia, iya. Tapi cara berkegiatan kita cocok nggak dengan kepribadian tertentu gitu, ya. Terus ada personality yang misalkan suka kegiatan di urban gitu, tempat ramai. Ada kepribadian yang orangnya suka tempat yang sepi. Itu kan pasti menarik perhatian kegiatan yang berbeda kan gitu. Kalau kegiatannya banyak, yuk kita menjelajah alam gitu, menjauhi kota, itu cocoknya emang kepribadian kayak apa? Yang kegiatan di kota, nongkrong di kafe, kekinian, itu akan menarik juga orang tertentu dan lain-lain. Em, jadi ya, saya setuju sama kamu. Kamu coba evaluasi kegiatan kamu kayak apa bentuknya dan itu mungkin harus dicari yang kepribadiannya eh, cocok gitu. Pertanyaan bagus, terima kasih. Ada lagi? Mas, izin bertanya, Mas. Silakan. Untuk portofolio untuk apa untuk meningkatkan marketing itu perlu yang diperlukan itu portofolio di maksudnya misal mau jualan mobil nih supaya orang tahu itu kan kita perlu melakukan marketing. Nah, marketingnya itu memperkenalkan mobilnya atau mengiklankan sekencang-kencangnya di media sosial gitu, Mas. Kalau Aduh, itu misalnya ini jelasin buku mobil tentang hmm, mobil yang nyaman untuk keluarga ya. Nah, itu hmm. saya masih belum pahamnya di situ. Nah, proses marketingnya itu apa yang perlu dilakukan oleh marketer? Ah, ini kita bicara mobil ya, nggak apa pakai contoh mobil ya. Iya, apa-apa, Mas. Ya, kayak tadi saya bilang definisi definisi marketing itu apa sih? Membuat eh, probabilitas seseorang memilih sebuah merek mobil dibandingkan merek yang lain. Itu aja marketingnya, gitu, ya kan? Jadi em, merek mobil banyak. Nah, berarti gimana membangun citra merek atau model? Kalau di mobil kan udah nyampe model nih, gitu. Misalkan mobil keluarga, di segmen mobil keluarga itu rame banget tuh berantemnya. Kita bicara dari Toyota Avanza, ya nggak? Ada Toyota Avanza, Mitsubishi Expander, apa macam-macam lah Suzuki R3 gitu. Semuanya berantem di pasar mobil mobil keluarga. Nah, tugas marketing itu ngebangun orang biar lebih ingat sama merek dan model kita gitu. Terus kalau bisa punya preferensi terhadap merek kita gitu. Dan itu kan balik ke riset pemasarannya. Jadi risetnya bilang apa? Oh, orang Indonesia mungkin sekarang lagi zaman lagi susah, mungkin perlu cari mobil yang irit bahan bakar. Misalkan itu lebih penting saat ini daripada mesinnya kuat, misalkan. Saya asal ngomong aja. Ya berarti kan komunikasi marketingnya nanti Suzuki ini terbukti bensinnya irit. Atau ngebayar itu loh. Influencer otomotif kan banyak tuh, ya kan? Nah, channel-channel influencer otomotif buktikan nih ya, gitu. Sekali ngisi tangki dari Jogja bisa nyampe Bangkok kali, nggak tahu saya. Masa. Pokoknya, pokoknya bikinlah program yang menjawab kebutuhan si konsumen itu. Nah, sales itu sebenarnya harus berkomunikasi juga. Kamu benar, Gali. Jadi dalam konteks mobil, para sales itu juga bikin channel media sosial sendiri gitu. Saya tahu itu banyak sales mobil tuh punya akun Instagram sendiri. Kalau nyari Toyota ke saya ya gitu. Nama saya Galih Toyota gitu. Saya di daerah Sleman gitu. Itu itu menarik karena di satu sisi dia memarketingkan dirinya sebagai person, tetapi dia juga melakukan fungsinya sebagai sales untuk si merek mobil aja jelas ya. Jadi kalau Galih kamu jadi sales mobil di sebuah area tertentu, kalau kamu bikin agresif iklan media sosial, Google Search gitu, kamu sedang memarketingkan Galih, tapi kamu menjalankan fungsi sales buat Toyota. Cukup cukup jelas ya, gitu. Bagus bagus pertanyaannya. Yang ada yang lain? Ini Oh ini Mas di udah deh, kolom chat Nita. dua Mas. Sebentar. Yang Nis Mariam dulu ya. Oh ya, Nis Mariam. What do you offer to prospect? Do you connect to their needs or just being selfish? Bagaimana mengambil decision tetap berkaitan dengan value ini, tapi juga berpotensi diskon? Loh ya, ini namanya matching. Gitu. Makanya ini yang disebut dengan matching-matchingan. Jadi kamu pasti punya sesuatu yang ditawarkan dong.
gitu. Produk atau unit kamu gitu. Kamu punya value, kamu punya produk. Nah, tugas kamu adalah mencari kemudian kira-kira di pasar segmen orang seperti apa yang kebutuhannya terpenuhi sama kamu gitu. Idealnya, idealnya sebelum bikin produk ada risetnya dulu. Ada nggak sih orang yang butuh kebutuhan yang dipenuhi oleh barang saya? Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada, jangan maksa bikin produknya. Kenapa banyak sekali startup gagal? Ya, karena banyak dari startup itu nggak ada yang butuh gitu. Jadi dia bikin-bikin aja tanpa ada persiapan eh, yang benar. Sebenarnya banyak nggak sih orang yang butuh apa yang saya tawarkan gitu. Nah kalau kayak gitu mendingan ganti produk ya. Jadi jadi ada jadi ada pertemuan gitu. Jadi bukan pilih salah satu connect to their needs atau sekedar being selfish yang nggak bisa. Harus ada harus ada pertemuan dua-duanya gitu. Em, apa sebagai contoh yang apa ya yang produknya harus benar. Kayak misalkan kayak misalkan gini deh. Misalkan saya suka pakai contoh misalkan BCA deh. Saya nggak tahu di sini ada yang nasabah BCA atau enggak. Teman-teman sadar nggak internet banking BCA itu busuk banget loh. Kalau ada yang pernah pakai internet banking BCA itu jelek banget sumpah. Saya nggak tahu sekarang masih jelek atau enggak, tapi saya terakhir tuh astaga kenapa jelek banget sih gitu. Terus saya mikir kan, ini bank kenapa bisa segede gini dengan bentuk online banking yang buruk ini gitu. Sehingga saya sadar bahwa dia kan kelihatannya selfish kan. Kalau kata kamu dia bodoh amat gitu kan di era sekarang estetik dia nggak peduli. Tetapi dia melayani kebutuhan prospek yang ada tuh yang kayak gitu gitu. Saya nggak perlu internet bankingnya cantik. Saya cuma butuh kalau saya transfer saya bebas biaya dan websitenya bekerja. Udah saya nggak perlu estetik. Itu ada segmennya rupanya. Para pedagang tuh nggak perlu dikasih gambar cantik-cantik di mobile bankingnya. Yang dia perlu adalah kalau saya transfer ini langsung online atau enggak. Sebenarnya zaman sekarang ya dengan sistem pembayaran BI Fast ini sebenarnya kebutuhan untuk bank tertentu tuh sebenarnya makin berkurang. Tapi sampai 10 tahun yang lalu itu saya masih tuh ditanya, saya ngomong-ngomong nggak punya BCA. Tapi saya kalau bertransaksi, saya suka ditanya tuh, Om Piring nomor BCA-nya ada? Saya nggak punya BCA. Waduh, itu jadi masalah loh. Gitu, karena dianggap kalau transfer itu lama lah, selisih sehari lah, nggak bisa langsung dicek gitu. Tapi zaman dulu itu real gitu. Orang butuh bank tertentu karena kebutuhannya itu cepat dan instan dan dia nggak terlalu peduli dengan estetika gitu. Jadi apa? Nis Mariam dua-duanya penting. Tinggal pertanyaannya dua-duanya matching atau enggak gitu. Apakah ada perlakuan berbeda dengan sleeping market? Saya kurang ngerti. Sleeping market value yang ditawarkan penting tapi belum bertemu market yang tepat. Ya, nah ini yang tricky sebenarnya. Jadi kamu tahu dari mana bahwa marketnya tidur? Jangan-jangan marketnya nggak ada gitu. Kamu aja halu bahwa dia tidur. Honestly, nggak ada yang bisa jawab. Oke, nggak ada yang bisa jawab. Beberapa inovasi kelihatannya nggak ada marketnya ketika dia berumur bertahun-tahun tiba-tiba marketnya bangun kayak kata kamu. Beberapa inovasi itu terus saja kagak ada yang kagak kebeli. Saya ingat kasus waktu saya masih muda, masih kerja, itu Indofood pernah bikin nasi instan, teman-teman. Gitu. Jadi nasi instan. Nasinya udah ada lauknya, tinggal ada butuh persiapan gitu. eh, udah langsung jadi. Itu produk itu gagal total waktu itu. Gitu. Padahal udah pakai riset mungkin, tapi dia gagal. Gitu, marketnya nggak ada. Eh, bisa disalahkan produknya sih, karena persiapan produknya itu ribet, nggak kayak bikin Indomie gitu. Tapi itu contoh memang inovasi itu memang satu-satunya cara untuk mengetahui adalah di launch dengan sedikit doa dan kesabaran dan modal yang gede. Karena kadang-kadang perusahaannya itu nggak cukup modalnya terus sudah keburu keburu mati. Oke, ini karena waktunya udah tinggal 3 menit lagi, saya ke Dita Azhara ya kali ya. Oke, siap, Mas. Mau nanya untuk membangun positioning organisasi yang menjual jasa itu bagaimana, Bang? Maksudnya, kalau dengan melihat dari hasil riset, setiap orang punya keinginan atau hobi masing-masing. Oh, untuk organisasi jasa, oke oke. Nggak ada masalah. Keinginan untuk hobi masing-masing. Um,
Saya bisa jawab itu iya dan tidak. Maksudnya, kalau kamu risetnya respondennya cuma 10 orang, kamu akan bermasalah karena pasti jawabannya nggak ada patternnya gitu. 10 orang punya jawaban sendiri-sendiri. Nah, ini nanti kalau kamu di kuliah ada ekonomi, kok ekonomi sih? Kalau ada mata kuliah statistik, itu ambil gitu. Nanti teman-teman akan ngerti di mata kuliah masih statistik. Tapi saya tahu nggak semua jurusan ngajarin. Poinnya adalah semakin besar sampel riset teman-teman, 100 orang, ya. Dari 100 orang itu kadang-kadang mungkin bisa udah nyebar ke berbagai kota. Kalau kita bicara bahkan perusahaan itu bisa survei 1.000 orang. Itu pasti ada patternnya, nanti terbentuk tuh. Oh, ini ada kelompok berapa persen punya hobi tertentu. Yang ini punya hobinya ini. Itu nanti kelihatan termasuk ukurannya. Ya, jadi pasti bisa. Nah, kalau teman-teman organisasinya masih kecil, memang terpaksa banyak intuisi. Tapi tetap aja ngobrol ke banyak-banyakan orang deh. Kalau bisa ngobrol, saya selalu rekomen ngobrol lah minimal 30 orang. Kenapa 30 orang? Itu ada penjelasannya di buku. Apa bukan di buku saya, di buku statistik sebenarnya. Tapi minimal 30 orang ngobrol nanti dapat sense-nya gitu. Eh, Orang tuh punya ketertarikan apa gitu. Gitu sih. Kayaknya itu Oke. terakhir digali karena udah Siap, karena waktunya sudah habis, udah teman-teman udah. bisa on cam untuk kita sesi terakhir foto bersama. Sorry saya dari tadi nggak stop share lagi, maaf. Harusnya dibilangin aja supaya saya nggak terus-terusan share lupa, maaf. Ayo teman-teman bisa on cam semuanya. Ini ada dua slide. Ardita, Wulan, Selamat, Zahra Kamila. Kita foto bersama. Gevira, Fran, udah ya. Yang bisa on cam, ayo kita on cam. Kita sesi foto bersama. Tunggu. Ardi Saputra, Selamat, Wulan, pakai akun on cam. Oke, sudah cukup ya. Kita dua slide. Satu, dua, tiga. Nah, slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Mas Piring atas waktu dan kesempatannya. Ini sangat daging sekali informasinya dan semoga bisa ilmu-ilmu yang Mas Piring sampaikan ini bisa membangkitkan kami untuk belajar lebih banyak dan yang belum punya bukunya Mas Piring bisa segera dibeli di Gramet dan di toko buku lainnya. Gitu. Ada kata penutup mungkin Mas Piring? Eh, nggak ada kecuali bahwa eh, teman-teman harus semangat menjalankan apa unit mahasiswa masing-masing gitu ya. Ingat berorientasilah pasar, kan ada istilah konsumen adalah raja gitu kan atau customer first. Maka perlakukan adik-adik mahasiswa yang nanti mau direkrut itu seperti customer gitu. Anggap aja praktikum marketing, riset, ngobrol sama mereka, empati sama mereka. Nanti selain teman-teman mendapat lebih banyak teman dari anak baru, teman-teman juga mengasah empati sebenarnya. Mengasah empati, simpati kepada orang, kebutuhannya apa sih, aspirasinya apa. Itu semua skill-skill yang kepake oleh teman-teman nanti bahkan sesudah kampus udah selesai kuliah pun itu skill yang sangat berguna dan ngobrol sama orang nggak bisa diganti sama AI menurut saya gitu. Empati, riset itu belum bisa digantikan AI karena kan perlu hadir langsung gitu. Jadi ya selamat menjalani semester baru, tahun ajaran baru. Selamat adik-adiknya jangan dipelonco terlalu keras ya. Kalau bisa diambil simpatinya supaya mau bergabung sama teman-teman. Itu aja Galih. Sukses Ya, selalu teman-teman. oke. Nanti jangan lupa teman-teman untuk posting di media sosial dan kalau bisa ngetek nggak apa-apa ya Mas, di tag ke Mas Piring. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya pamit dulu. Oke. Teman-teman, sehat selalu. Lancar-lancar Makasih kuliahnya. banyak, Bang. Saya pamit, mari selamat sore.
Terima kasih teman-teman Sleman.